Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para sahabat rumput semuanya. Gue Wicak Tebo. Gue Hendra. Welcome back to Rumput. Kayak kurang semangat kita. Kurang semangat kita bang. Karena kenapa? Karena ngantuk. Karena kita hari ini, malam ini, episode ini membahas yang kita tidak suka. Benar. Nah, karena yang kita suka udah diambil sama episode sebelumnya bang. Oh iya benar. Itu yang gampang episode Harusnya sebelumnya bang. buat kita ya. Harusnya buat kita. Jadi kita bahas yang sulit-sulit. Jadi makanya. Sepertinya Buser sengaja. Iya biar. Karena kita laki-laki. Hah? Iya. Gender banget. Enggak gitu sih. Enggak. Karena kaki kuat. Oh iya. Kuatnya. Oke nih Bang Arif. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Kali ini gua dan elu diberikan amanat, diberikan tugas, diberikan skrip yang panjang-panjang. Panjang-panjang. dong. Iya. Apa tuh? Ya, kita bahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia gitu. Oh. Suku-suku dengan keunikan magis, Magic ilmu hitam. Goib gitu. Jadi buat para sahabat rumput, langsung saja kita sudah merangkum 4 suku dengan kemampuan, dengan keunikan magisnya, dengan segala polemik, dengan segala keunikannya. Kelebihan masing-masing suku. Kelebihan masing-masing suku. Dia langsungin aja dong. Oh langsungin aja ya, biar cepet langsung tak ya. Gitu. Karena kita kan deadline nih. Enggak, sebenarnya lebih ke apa yang harus gue bridgingin di soal suku. Gue juga bingung. Iya, kalau gue mau bridging soal misalkan gue suku gue gitu kan, suku gue kan Jawa bang. Suku gue Betawi. Oh iya benar. Iya. Kita 2 suku yang berbeda nih. Iya, tapi Dan bridginginnya gampang lah. Hah? Agak gampang. Agak Iya. ngerti. Iya, masih berdekatan gitu ya. Iya. Terus juga suku kita tuh punya keunikan masing-masing gitu. Termasuk di 4 suku yang akan kita sebutkan. Di suku yang pertama ada suku Kajang Amatoa dari Sulawesi Selatan. Lu tau gak bang suku Kajang Amatoa Sulawesi Selatan? Nggak tahu. Tahu lah, karena itu bagian gua. Oh, karena dimasukin dulu ya. Iya bener lah. Tau gak bang, kalau suku Kajang itu merupakan salah satu suku tradisional. Oh. Jadi suku yang memang sudah turun-temurun, sudah ada sejak lama gitu, dan masih memegang teguh adat dan istiadatnya. Kayak gitu. Nah, suku Kajang ini, suku Kajang Amatoa ini, itu terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jauh ya? Jauh, tepatnya itu di sebelah tenggara Kota Makassar. Wih, searching ya? Hah? Searching dong. Terus ya kalau di info ya sekitar 200 km lah dari Kota Makassar lah. Karena kita bilang Kota Makassar, karena Kota Makassar itu yang paling terkenal di antara kota-kota lain di Sulawesi Selatan. Banyak juga sebenarnya kayak gitu. Dan masyarakatnya nih bang, di sana itu tuh lebih dikenal dengan nama Amatoa Kajang. Kajang Amatoa, Amatoa Kajang. Jadi semi-semi Jepang lah. Dibalik lah ya? Dibalik lah. Kalau biasa gue Arif Wicaksono, kalau di Jepang kan Wicaksono Arif. Oh. Kalau gue nggak ada. Nah, Amatoa itu sebenarnya sebutan bagi pemimpin adat nih, dari turun temurun gitu, dari atas sampai bawah gitu. Yang berarti ama itu artinya adalah bapak dan toa itu artinya pengeras suara. Gue baru pengen ngomong. Gue ceretukin duluan. Oke. Enggak, ini beneran serius. Ama itu artinya bapak dan toa itu artinya yang dituakan kalau bahasa sana. Gitu. Oh, tua jadi toa. Ya. Kalau di ya bapak tua lah. Gitu. Kalau di gue bapak gede. Ya. Di suku gue bapak gede bilangnya. Iya. Jadi memang tokoh pemimpin di perkampungan di suku tersebut. Gitu. Oh. Nah, ini juga nih buat para sahabat rumput nih. Untuk pakaian sehari-hari nih orang Kajang itu baju hitam. Atau biasa di sana disebut baju leleng. Leleng. Nah, khususnya bagi orang Kajang dalam nih yang menggunakan baju hitam tersebut. Yang tadi gue sebut
nama terkenalnya di sana itu baju leleng. Baju Leleng. leleng atau leleng lah. Leleng kali bang. Le- le- Leleng. lu- Ya udah terusin. Leleng. Leleng. Iya leleng gitu. Belum pernah gue sikut ubun-ubun. Belum. Nah, mereka tuh juga memakai sarung hitam juga, jadi serba hitam gitu. Namanya tope leleng. Gitu. Tope leleng. Tope leleng, tope leleng gitu lah. Oh. Yang mereka tenun sendiri nih. Oh, ditenun. Ditenun sendiri, tapi dengan pewarna alami. Nah, tope leleng ini adalah sarung khas Kajang yang ditenun oleh para perempuan Kajang. Jadi ditenunnya manual tuh. Jadi dengan tangan-tangan terampil mereka, jemari-jemari yang lentik mereka, para perempuan-perempuan Kajang, itu menenun si tope leleng ini, sarungnya ini. Oh, sarungnya itu sebetulnya tope leleng. Jadi Sarungnya. kalau kayak di Kalau- Jawa-Jawa, batik kali ya. Ya, batik. Kalau di kayak ada songket, kalau di Kalimantan, kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu, di sana sebutannya tope leleng. Leleng kali ya. Gitu. Nah, akhirnya sarung ini tuh sebenarnya juga sebagai apa ya, syarat untuk upacara-upacara adat di Kajang sendiri. Oh, berarti gitu. dipakainya sesuai dengan acara aja kali ya. Enggak juga, dipakai sehari-hari juga, tapi lebih pengkhususan itu di ketika lagi ada upacara adat gitu. Karena kayak misalkan kita juga kan kalau pakai sarung gitu ya. Kalau pakai sarung itu kita biasa ya kalau Sholat ya kan harusnya sholat gitu kan. sama kayak ada tahlil. Iya, kalau ini buat ngeronda kita pakai sarung kayak gitu. Nah, terus secara filosofis nih, warna hitam itu tuh merupakan kayak semacam kesamarataan terus dalam hidup kesederhanaan. Sama rasa sama rata. Atau mereka biasa sebut talasa kamase masea gitu. Apa coba diulangin? Talase Talase, kamase masea. masea. Ya, itu bahasa mereka nih. Ya kalau mungkin ada yang mirip-mirip kayak gitu, sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa. Iya, komunis bang. Ada kalau kan jadi benar-benar hidup dalam kesetaraan kesederhanaan gitu loh. Oh, dipukul rata lah ya. Pukul rata. Nah, di Kajang nih, kalau tadi kita membahas secara kesukuannya Kajang, dan di Kajang, kalau lo tahu nih buat para sahabat rumput, di Kajang itu ada sebuah ilmu. Oh. Ilmu khusus, ilmu khasnya di Kajang ini. Kajang ini. Namanya adalah ilmu doti. Doti. Gitu. Oh, iya. Wah, masuk. Doti. Iya, doti. Doti. Bukan dota. Gue kira doki. Lu ngomongin sih itu sih. Iya. Ada namanya doti, Bang. Oke. Ilmu doti. Jadi ilmu ini khas mereka. Jadi ilmu doti ini sebenarnya dia ilmu magis, sebenarnya tuh hampir mirip dengan santet gitu. Oke. Iya, ilmu yang harus diwaspadai dari suku Kajang ini gitu. Jadi, nah, emang ilmu ini itu digunakan khusus tuh untuk mencederai, bahkan bisa juga untuk membunuh seseorang gitu. Dalam tanda kutip gitu. Kalau memang si yang dikirim ilmu doti ini itu berbuat kesalahan atau apa, jadi nggak sembarangan gitu aja gitu. Oh, berarti dendam kali ya? Ya pokoknya tidak sembarangan lah gitu, nggak sembarangan. Orang tahu-tahu orang lagi main PS gitu kan dikirimin ilmu doti gitu. Mungkin ada jadi pindah PS. Nah, sebenarnya ritual di doti ini itu simpel bang. Apa tuh? Jadi itu cuma dengan media foto. Oh, pakai foto doang. Pakai foto doang, foto ditulisin namanya. Oh. Ada nih. Nih ada kan ada foto lu nih, gue tulisin nama Hendra nih. Nah, terus dilengkapi atau disuguhkan dengan 1 ekor ayam berwarna putih dan juga segelas air putih biasa. Air putih doang biasa. Nah, jadi prosesnya nih, si foto yang tadi sudah ditulisin nama nih, foto lu Hendra. Jangan gua banget dong, Hendra lu pengen banget gua ya. Gitu, foto gitu. Siapa kek gitu ya, udah. Foto siapa kek? Ya, Drahen. Ya, sama aja. Itu taruh di tepat di bawah gelas air.
Gelas yang putih tadi, gelas putih, air Ya, putih kan itu. ya gelas air putih tadi kan. Jadi ditaruh Di bawahnya. di bawahnya, Ditiban. ditiban. Terus si dukun nih Heeh. sambil megang kepala ayam putih nih. Oh, Jadi dihadepin ke gelas tuh sambil bacain mantra lah. mantranya apa, Bang? Mantranya Song wilahing hananingsun atau dadi carakaningsun. Kayaknya itu bukan bahasanya. Ya lu nanya mantra. Oh, enggak ada sih dia. Oh, enggak ada. Oh, gue kira ada. Udah terus. Nah, terus kalau ilmu itu sukses nih, dikatakan sukses kalau Anjir, sukses. sukses. Oke. Kalau ayamnya mati dan air di gelas itu tuh tiba-tiba jadi merah, berubah warna jadi merah. Oh, berubah kayak warna darah lah ya. Heeh. Gitu. Jadi pokoknya tadi foto terus nama ditaruh di bawah gelas gitu. Sama dipotongin ayam di depannya gitu. Nah, boleh gelas, yang penting air putih lah ya. Mau gelas sampai kalau mau lebih ampuh lagi pakai galon, dia tuh di galon. Nggak bisa dong. Warna kan dikit banget. Iya, gitu. Nah, bagi mereka ini terkena ilmu santet doti ini, ilmu doti ini itu akan mengalami cacat secara permanen dalam hal ingatan. Oh, dibikin lupa ingatan. Iya, itu apa hilang ingatan gitu. Menghilanglah dari kehidupanku. Ingatlah Udah. itu udah episode sebelumnya, Bang. Oh iya. Terus kepalanya tuh melunak, lembek gitu. Dan disertai dengan rasa nyeri yang sangat luar biasa nih. Hingga dapat berakibat kematian secara mendadak. Berarti mendadaknya kalau lah. Mendadak kok. Mendadak lah. Kalau mendadak kan ya gitu doang ya. Plok, gitu. Kalau mendadak tuh itu udah langsung Nggak pakai liwat. kok gitu. Iya. Coba dong. Mendadak, Pak. Sama kayak yakin sama yakin. Kalau yakin tuh biasa aja. Kalau yang benar-benar yakin, yakin. Yakin. Iya. Yakin. Udah. Oh, udah. Gue ikut nih ubun-ubun ini. Terusin. Jadi gitu nih Bang. Jadi dia mengalami sekejap tuh mengalami kayak hilang ingatan. Jadi kayak lupa, amnesia. Terus kepalanya tuh kayak lembek gitu deh. Lembek, melenyek, lembek gitu lah. Benyek gitu. Bukan benyek. Benyek mah kegencet. Kalau benyek mah hancur, iya hancur. Ini enggak kayak lembek. ngolong-ngol ya? Iya, benar kayak pala bayi. Pala bayi. Pala bayi. Hah? Mod. Bahasanya dia. Ya, harus kemarin ini. Nggak tahu gua. Iya, udah terusin. Nah, yang paling mengerikan lagi, ilmu doti ini tidak hanya menyerang satu orang. Iya, benar. Dia juga bisa menyerang itu sekaligus, membunuh satu keluarga dalam waktu bersamaan. Berarti fotonya biar banyak dong? Banyak, makanya tadi di atas galon, jadi banyak. Oh, oke. Galon mah CRT, Bang. Iya kan? Ya, pokoknya gitu. Jadi dia bisa menyerang banyak lah. Jadi, nah mungkin foto masing-masing keluarga. Nggak usah foto masing-masing lah, kan ada foto keluarga, udah itu aja. Oh iya, iya bisa. Yang foto keluarga rame-rame ya? Iya, bisa juga. Nggak usah, ya zaman sekarang. Iya sih. Ilmu kayak gini aja tuh bisa ini loh, modern. Tapi gue nggak bayang ketika kalau misalkan zaman dulu tuh pakai apa gitu. Kalau sekarang kan bisa pakai foto. Waktu belum ada foto. Nggak usah dipikirin, oke. Nah, kalau ada dukun yang gagal mempraktekkan ilmu dot ini, maka sang dukun akan mendapatkan sebuah konsekuensi bisa meninggal saat itu juga. Tapi era nggak merah kan? Ya itu kan salah satu syarat berhasil. Kalau nggak merah kan berarti gagal gitu. Jadi si dukun akan meninggal saat itu juga gitu. Dan nggak cuma sampai di situ. Efeknya nih dari santet ini juga merembet pada keturunan-keturunan si dukun. Buset, parah. Iya benar. Jadi dukun 7 turunan berarti ya? Iya nggak tahu 7 nggak tahu berapa. Pokoknya keturunan ya? Keturunan lu nggak usah buat orang mikir, bisa nggak? Pokoknya keturunan si dukun nih gitu. Ya kalau dukunnya kawin. Kalau enggak ya mungkin akan ke kerabat keluarganya dia atau saudaranya kali ya. Iya gitu. Nah, tapi walaupun suku Kajang ini memiliki tradisi ilmu hitam yang bisa dibilang terkenal dan mematikan gitu. Ternyata orang-orang asli suku Kajang itu dia tuh rendah hati gitu loh. Smile
Murah senyum. Iya, smile, senyum gitu, rendah Baik hati, kali ya. baik, ramah, pada dasarnya itu ramah. Dan mereka juga antusias sama para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara gitu. Gitu. Jadi balik lagi kan tadi, mereka tidak menggunakan ilmu itu secara sembarangan. Pasti ada 1-2 hal yang sampai mereka menggunakan ilmu itu gitu. Ada sebab, ada musabab. Karena pada dasarnya masyarakat Kajang ini, suku Kajang ini itu ramah. Kayak masyarakat pada umumnya ketika berbaur dengan kedatangan tamu, terus berbaur dengan masyarakat lain, kayak gitu, pada dasarnya itu ramah gitu. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui adalah jika kalian mau berkunjung ke kawasan adat Kajang nih, adat Kajang Amatoa, kalian harus mematuhi peraturan yang ada di sana. Salah satunya adalah menggunakan pakaian berwarna hitam. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Pakaian gue hitam semua. Iya, benar. Lu nih. Ya kan tinggal gue celupin aja lantai. Usaha banget ya. Saking takut dibunuhnya ya. Iya. Ya enggak kan menghormati adat sana gitu. Kan masalah kepercayaan dan adat di sana itu meskipun berbeda dengan kepercayaan, keimanan ataupun keyakinan kita, cuma kita itu berkunjung ke sana, bertamu ke sana gitu. Kalau misalnya contoh, misalkan lu main ke rumah gua gitu kan. Ya, lu biasa duduk di bawah gitu kan. Terus gua di rumah gua tuh biasa duduk di sofa. Ya, lu paling tidak harus duduk di sofa. Duduk di sofa bareng kalau gua nggak mau. Ya, untuk ini aja, untuk paling tidak menghargai gua yang kan sudah tamu, menyediakan sofa gitu. Ya kan gua tamu. Kan saling menghargai, Bang. Ya kan lu bisa di bawah. Tamu kan raja juga. Kan terus buat apa ada sofa, Bang? Ya pengen duduk di bawah. Terus sofanya? Oke. Oke, next. Selanjutnya ada? Kalau lu kan ada di daerah Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Selatan. Astagfirullah. Betul. Lagi. Kalau gua ada di salah satu daerah. Apa? Kalimantan. Yaitu suku Dayak. Lu pasti pernah denger lah namanya suku Dayak. Pernah dong. Wah, suku yang sudah melegenda sekali. Sangat amat melegenda. Dan banyak rumor, bahkan mungkin banyak suka kejadian nyata depan mata kita atau cerita-cerita orang bahwa Dayak itu memang kuat banget masalah goib-goibnya kan. Gitu. Bener gak itu? Iya, ya, dan terkenal juga lah. Bukan terkenal cuma di goibnya masyarakat lokal, tapi masyarakat mancanegara juga. Pasti banget itu dia. Apalagi suku Dayak itu nggak main-main yang namanya ilmu santet. Ya, suku Dayak itu memiliki efek yang luar biasa sama korban, Bang, untuk ilmu santetnya nih. Ya kan? Ya, gue sempet juga denger rumor-rumor kayak suku Dayak ada santet begini. Banyak lah itu dari teman-teman gue lah, kalangan-kalangan gue yang mungkin udah pernah kerja di sana. Tapi nggak separah yang terkadang ceritanya sih. Itu kan masih 50-50 lah ya menurut gue. Ilmu santet orang Dayak nggak bisa sembarangan digunakan karena resikonya sangat jelas, Bang. Jadi si suku Dayak ini walaupun dia punya ilmu santet, dia juga punya resikonya, Bang. Jadi salah satunya bisa merenggut nyawa juga, Bang. Ada beberapa ilmu santet yang ada di suku Dayak. Ya, salah satunya itu ilmu parang maya. Nama ilmunya parang maya. Iya. Yang mengarti. Tahu tuh. Tahu nggak lo? Tahu. Yang terbang-terbang. Iya, tadi dulu dong, kan gue mau jelasin. Kalau ilmu parang maya ini cukup dikenal dia ilmu santet yang mungkin agak tua, Bang. Jadi mungkin dia udah senior lah. Iya. Gitu. Parang maya juga ada artinya, Bang. Apa tuh? Kata parang itu adalah pedang, maya itu adalah kayak modelnya tidak terlihat. Iya. Kasat mata mungkin bisa ya. Iya. Ya, itu parang maya. Nah, cara mengirimkan parang maya ini dengan menggunakan parang yang kemudian dimantrai agar menghilang. Lalu ditiupkan dengan menyebut nama orang yang ingin diguna-gunain, Bang. Jadi habis dimantra-mantrain tuh parang hilang. Gitu, Bang. Terus nyampe ke orang. Nyampe ke si orang itu, Bang. Iya. Efeknya adalah dia bisa menembus jantung dan organ-organ yang ada di dalam. Usus, limpa, ginjal, itu semuanya sebut. Jika parang maya ini udah dikirimkan
maka dia tidak akan kembali sebelum ada tumbal. Sebelum dapat korban. Sebelum dapat korban. Ya, ya. Jadi dia bisa balik tuh parang kalau ada korbannya. Udah kelar lah urusannya, kalau bahasa lu sukses. Iya. Iya. Karena Bang, ini juga ada efeknya juga nih. Apabila target tidak bisa ditebas, maka parang maya akan mencari target lain atau orang terdekat yang ada di sekitar. Ketika sudah mendapat tumbal Bang, maka parang maya baru akan kembali dengan berlumuran darah. Ya. Kalau sukses. Kalau nggak sukses, dia bakal nyari sekitarnya. Tapi kalau sukses, dia datang dengan berlumuran darah. Iya, iya. Berarti emang harus ada korban ya? Iya, pastilah. Kan dia udah ngirimin. Harus ada tambul. Tumbal. Iya, bagus. Oke. Ada lagi nih Bang, selain parang maya. Apaan tuh? Itu ilmu pedang pekir. Oke. Ilmu pedang pekir ini hampir sama dengan parang maya. Cuman bedanya adalah kalau parang maya ditiupkan kan tadi. Kalau dia cuma pakai jari. Dia cuman pakai jari telunjuknya yang digerak-gerakkan seperti memegang pedang. Yang tadi gue bilang itu. Iya. Kalau tadi kan parang maya, ini cuman gitu. Sasori. Ada lagi juga nih Bang, selain parang maya, pedang pekir, ada yang namanya ilmu cucak peruntus. Gue baru tahu tuh kalau yang itu. Oke, gue jelasin ya. Oke, gue dengarkan dengan seksama. Dengan seksama, tolong jelas. Cucak peruntus ilmu goib ini tingkat tinggi, memiliki efek mematikan bagi para korbannya. Semua juga matiin sih, tapi ini kayaknya lebih parah sih matinya Bang. Tingkatannya paling atas lah ya. Paling tua tadi kan parang maya, hampir sama pedang pekir. Nah ini lebih tinggi mungkin. Iya, iya. Oke. Sekali dikirim, cucak peruntus dapat merusak dan menghancurkan organ-organ tubuh dalam tanpa terlihat luka. Oh, acak-acak ke dalam. Di dalam tuh kayak ya diobrak-abrik lah mungkin gitu. Konon kabarnya Bang, ilmu cucak peruntus ini banyak ditemukan di daerah wilayah Pasir, Kalimantan Timur. Ilmu ini ya? Ilmu ini, cucak peruntus. Tuh. Selain ilmu-ilmu goib yang tadi udah gue bahas nih Bang, sebenarnya masih banyak. Ya, ilmu-ilmu goib di Dayak lah ya. Cuman ya gue ngasihnya 3 aja lah. Kalau banyak-banyak kan kasihan lu nya juga nungguin. Oke? Kasihan yang nulis sih sebenarnya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Bang nih? Menurut lo? Kalau tadi kan Sulawesi. Tadi ada Sulawesi, ada Kalimantan. Yang sekarang gimana tuh? Kita berpindah pulau. Oh. Kita ada di Pulau Jawa. Dan tempat sebuah daerah di Jawa yang paling, kalau kita bagi orang Jawa, termasuk gue yang orang Jawa, daerah itu yang paling paling sakral. Sopan apa gimana nih? Paling sakral. Sakral masalah gituannya? Ya, paling sakral dan paling magis. Ada namanya suku Osing. Osing? Suku Osing. Ada di Banyuwangi. Udah nggak heran dong dengan Banyuwangi tahu. Dengan beberapa cerita yang menceritakan lokasi di Banyuwangi dan daerah sekitarnya itu. Gitu. Dan sebenarnya suku Osing ini itu salah satu suku yang disegani. Gitu. Bahkan dihormati ya? Iya, paling dihormati, disegani, bahkan sampai di luar negeri juga kayak gitu. Karena banyak wisatawan mancanegara juga sebenarnya. Gitu kan. Nah, konon, asal-muasal suku ini adalah keturunan dari rakyat kerajaan Belambangan. Belambangan. Dulu ada kerajaan Belambangan. Yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Gitu. Jadi, ketika pada masa kekuasaan Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil semacam kerajaan Belambangan, itu tuh mengasingkan diri gitu. Karena ya luasnya kekuasaan kerajaan Majapahit saat itu gitu. Terus bagi suku Osing, budaya santet nih itu sebenarnya bukan suatu hal yang tabu bagi mereka. Jadi nggak asing gitu. Udah hal biasa mungkin ya? Udah hal biasa, dan itu semacam jadi kayak semacam jadi apa ya, suatu adat istiadat, suatu bukan kebiasaan ya, suatu ritual yang akhirnya melekat di kehidupan masyarakat saat ini. Tuh. Dan bahkan suku Osing ini dikenal dengan kekuatan santet yang mengerikan sampai dijuluki dengan sebagai kota santet. Dikarenakan ada peristiwa yang memilukan.
pernah ada peristiwa yang memilukan. Apa tuh? Ketika 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet gitu. 100 orang. 100 orang gitu. Akhirnya tragedi itu tuh disebut sebagai tragedi santet pada tahun 1998. Gue udah lahir, Bang. Iya, 1998. Krismon, Bang. Oh iya benar. Krisis Monica. Cinta ini. Nah, ada beberapa ilmu santet suku Osing yang biasa digunakan sebenarnya. Yang pertama itu santet hitam. Santet hitam. Santet hitam. Memang digolongkan dengan warna si santet ini. Gitu. Santet hitam. Jadi santet hitam ini adalah mantra yang dijiwai dengan nilai-nilai kejahatan. Oh, karena hitam. Iya. Korban dari mantra nggak hanya kehilangan nyawanya, tapi juga harta bendanya. Gitu. Jadi kekayaannya, hartanya, bahkan mungkin keluarganya juga rata gitu. Ini santet hitam ya. Nah, ada beberapa mantra yang digolongkan sebagai mantra ilmu hitam ini nih, ilmu santet hitam ini. Ada bantal nyawa namanya, bantal nyowo, ada bantal kancing, ada cekek, ada sebul, sama setah kuburan. Banyak ya? Ya, itu yaitu beberapa yang digolongkan sebagai santet hitam gitu kan. Terus yang kedua ada santet merah. Tadi hitam, nih sekarang merah. Santet merah ini bertujuan untuk menyiksa batin maupun fisik si korban. Ya, Allah. Entah dia jadi gila atau entah dia jadi cacat kayak gitu. Intinya dia tidak sampai mematikan si korban secara langsung. Gitu. Oh, dibikin gila dulu. Iya, pokoknya dibuat menderita dulu lah gitu. Yang tergolong mantra merah nih, diantaranya itu ada beberapa nih ya. Jaran goyang, ada sitih nar, ada semut gatel, ada bantal guling, ada gombal kobong, dan polong darah. Itu beberapa yang digolongkan sebagai santet merah. Gitu. Yang ketiga ada santet kuning. Kuning lagi? Yellow santet. Hitam, merah, kuning. Hitam, merah, kuning. Okay. Nah, kalau kuning itu lebih kayak didasari kayak semacam ketulusan hati. Sebenarnya maksudnya baik gitu. Karena biasanya itu digunakan oleh pelaku-pelaku yang disenangi atau dicintai oleh banyak orang gitu. Kayak misalkan tokoh-tokoh kayak gitu. Okay. Nah, yang tergolong mantra kuning ini, santet kuning ini, itu ada beberapa lagi nih. Ada namanya sabuk manggir, ada si gandrung mangu-mangu, ada pabukenya, ada puter giling, ada semar mesem, damar wulan, ambar sari, si kumbang jati, dan tes putih sampai tes abang gitu. Ya udah nggak heran lah ya, kayak semar mesem tuh kalau kita sering dengar gitu, ya kan, itu untuk karismatik gitu. Nah yang terakhir ada santet putih. Oh ini baik. Udah jelas nih ya, baik namanya juga putih kan. Nah mantra putih ini yang dijiwai oleh nilai-nilai kebaikan gitu, dan digunakan untuk tujuan kebaikan juga pastinya gitu. Mantra ini biasanya digunakan untuk menetralisir santet hitam dan santet merah gitu. Jadi sebagai penolak balanya gitu. Counternya lah. Jadi pagernya lah ya kali ya. Iya, counternya si santet merah dan santet hitam ini. Tapi balik lagi sih, percaya atau enggak itu tergantung masing-masing manusia lah gitu. Karena kepercayaan dan pemahaman orang itu pasti berbeda-beda kayak gitu. Iya, benar. Bisa ada seperti itu. Yang terakhir, lu pasti yang paling gampang dong. Paling gampang. Ya. Tadi kita udah ada Sulawesi, Kalimantan, sama di Jawa. Ini ada juga, Pak, di daerah Sunda. Iya. Ya, ini bagian gue memang gampang-gampang. Iya. Sahabat rumput juga pasti udah tahu semua. Pasti tahu lah ya. Iya. Sudah terekspos lah ya. Iya. Yang keempat ada suku Baduy di Banten. Suku Baduy ini berdiam di pedalaman wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Mereka cenderung bersikap tertutup bagi pendatang dan menolak inovasi teknologi. Jadi mungkin kayak introvert kali ya. Iya, bisa dong. Ya sebenarnya beda sih, cuma nggak mau dipanjangin aja. Oke. Suku Baduy juga sangat kental dengan hal-hal gaib, Bang, seperti ilmu meramal masa depan,
ilmu pelet, ilmu santet debus, bahkan ilmu kebal senjata. Yang kalau dibacok dak. Iya, Itu mungkin dari Banten. Mumbul ya, mumbul. Ya. Yang paling terkenal dari suku Baduy adalah ilmu peletnya, Bang. Melet. Oh, iya. Melet. Nah, ilmu pelet suku Baduy ini jenis sihir yang bekerja untuk mempengaruhi bawah sadar si korban dan merubah perilaku terhadap si pelaku. Iya, ya kan tadi kan kayak pelet itu kan. Iya, kayak lu suka sama gue. Iya, bisa kebayang-bayang lu terus gitu. Hendra gitu kan. Hendra. Oke, Bang, lanjut. Gue pengen ngomong kasar lagi. Ilmu pelet suku Baduy paling sering digunakan oleh orang-orang yang mencari cara untuk membuat mantan kekasihnya mereka jatuh cinta lagi, Bang. Oh, paksa. Oke, perlu. Beda paksa. Bahkan ada juga nih, Bang, yang menggunakannya untuk menemukan belahan jiwanya atau seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Oh, jadi suka sama orang yang belum pernah ditemui? Ya mungkin. Biasanya kalau artis-artis gitu kali ya? Enggak lah, kan ada itu juga yang putih ya, kita nggak tahu. Ya, lanjut. Kekuatan ilmu suku Baduy telah ada selama berabad-abad dan digunakan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Diyakini bahwa ilmu pelet suku Baduy dapat digunakan untuk tujuan baik dan buruk, tergantung orangnya lagi. Nah, kira-kira nih, kalau lu yang pakai ilmu pelet ini itu buat baik atau buat buruk, Bang? Buat baik buat gue, buruk buat orang lain. Itu sih, Bang. Jadi itulah sahabat Rumpat, banyak suku-suku yang ternyata magisnya kuat-kuat banget. Magisnya kuat-kuat karena rata-rata memang ya di Indonesia itu kental banget sih, Bang, gitu-gitu. Kental karena apa di Indonesia itu basicnya kita itu animisme dinamisme, Bang, dari dulu itu. Jadi masih memegang teguh kepercayaan ada dan masing-masing ya. Iya, jadi kepercayaan leluhur gitu loh. Gitu. Dan memang ada sih ya. Apa? Ya maksudnya ilmu-ilmu kayak gitu pun masih ada sekarang. Dan ilmu-ilmu itu masih ada gitu dan masih sebenarnya masih eksis di sampai saat ini gitu di zaman sekarang gitu. Cuma memang ilmu-ilmu itu selalu berbentrokan dengan sains gitu. Oh iya. Hukum logika ya. Iya, jadi selalu berbentrokan dengan ilmu kedokteran, terus logika-logika orang kota yang minim ilmu bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya akhirnya mereka tuh kayak semacam menyimpulkan hal ini tuh kayak apa ya? Itu mah mitos gitu. Jadi mereka pikiran mereka tuh menangkal hal-hal itu. Padahal sebenarnya ilmu ini tuh ada gitu. Dan udah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu sih ya. Iya gitu. Ada Sulawesi tadi kan, Kalimantan. Ada Sulawesi, Kalimantan, Jawa, terus lu masuk ke Sunda gitu. Ya itulah buat para sahabat Rumpot. Mungkin juga sahabat. Iya, dan pasti ada dari suku-suku kalian yang punya ilmu ya. Punya ilmu masing-masing dari suku-suku kalian yang merupakan menjadi sebuah ikonik di daerahnya masing-masing ya. Gitu. Kayak termasuk gue pun juga ada. Gitu. Gue juga ada. Iya. Gua maksudnya. Coba dong, Bang. Sekali-kali nih. Tolong berikan masukan, tolong berikan wejangan kepada para sahabat Rumpot sebagai closing. Oke. Buat sahabat Rumpot, baik, kita boleh percaya sama yang namanya hal gaib apa enggak. Itu percaya apa enggak itu kan terserah kalian. Tapi setidaknya jangan takabur dan jangan menolak hal-hal yang memang dari zaman dulu tuh ada, Bang, gitu. Kita nggak boleh menolak sih, kayak ya udah biarin aja. Sesimpel kalau gue sih kayak gitu. Gitu. Jadi kayak jangan emang ada kan, nggak mungkin. Ada. Jadi buat kalian semua mau percaya atau enggak, dari zaman dulu itu pasti ada. Cuman kalian tidak boleh takabur atau bahkan menantang. Benar kayak gitu. Dan paling tidak kalian harus berbuat baik. Karena gimana orang mau menjahati kalian kalau kalian berbuat baik gitu. Itu dia pesan terakhir dari kita berdua gitu. Oke lah. Begitu saja. Pesan dari Bapak Hendra dan Bapak Tebo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dulu dong. Apaan? Jangan lupa di apa?
Oh iya, bener dong. Jangan lupa di-subscribe, Di-like, di komen, di-share. dan jangan lupa kita punya giveaway. Buat 1000 Kak. 1000 apa nih? 1000 subscribe. Nah, 1000 subscriber. Kita ada giveaway buat 1000 subscriber buat para sahabat Rumpot yang selalu setia nongkrong di channelnya Rumpot. Iya. Ya, pokoknya macam-macam sih, Bang. Karena booster kita udah nyiapin kok sampai sekarang. Dari sekarang udah siap. Oh, udah disiapin ya? Udah disiapin ya sampai sekarang. Dari sekarang. Iya, gitu. Tinggal pokoknya komen yang banyak. Kita bakal sortir siapa yang menang giveaway itu dari komen-komen kalian. Itu pastinya. Pasti itu. Banyak-banyakin komen di bawah. Saya mau gitu. Saya mau gitu. Iya benar. Oke lah, gua Wicak Tebo. Gua Hendra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.